Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah online lagi hari ini. Mari mempersiapkan aktivitas, peralatan, dan Alkitabnya ya adik-adik. Adik-adik, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Dengan penuh semangat ya adik-adik. Adik-adik, untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk memulai ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan secara virtual. Semoga Engkau menyertai ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita mengangkat lagu pujian dengan yang berjudul Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, kepala atas, kepala bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, putar-putar langsung duduk. Adik-adik, nah saatnya untuk mengumpulkan persembahan ya. Nah, persembahannya bisa dititipkan ke orang tua kalian dan nanti orang tua kalian yang akan mengasih ke gereja. Nah, untuk lagu persembahan pada hari ini, mari kita menyanyikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang gerak.
Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, aku pahlawan kecil. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, aku pahlawan kecil. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Mari bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas persembahan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk kami dan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, udah saatnya nih kita akan memulai firman Tuhan. Mari mempersiapkan Alkitab. Nah, sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
Halo, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Setelah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita hendak bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada Tuhan karena kami sudah melalui waktu bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau pimpin kami, Engkau bimbing kami untuk menjadi anak-anak yang semakin baik di hadapan Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Bapa yang menyampaikan firman-Mu, kiranya kebenaran firman Tuhan saja yang tersampaikan pada hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik bersuka cita pada hari ini? Tentu dong, puji Tuhan. Nah, adik-adik, ada satu hal yang juga akan membuat kita semakin bersuka cita pada hari ini. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Apa sih artinya kita memasuki minggu Advent yang pertama? Artinya adalah 4 minggu lagi adik-adik. 4 minggu lagi. Kita akan bersama-sama memasuki hari Natal. Wow, nggak kerasa ya adik-adik ya, sudah hampir setahun yang lalu kita merayakan Natal. Dan sebentar lagi kita akan kembali bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama belajar tentang Advent ini sendiri adik-adik, kita akan baca Alkitab, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 21, ayat 25 sampai dengan 36. Kita baca bersama-sama Lukas 21 ayat yang ke-25 sampai dengan 36. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata Advent itu sendiri artinya adalah kedatangan. Siapa yang datang? Yang datang adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kalau masa Advent ini adalah masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kita akan melewati masa Advent ini dengan penuh sukacita. Dan sikap hati yang penuh dengan sukacita itu adalah sikap hati yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus terhadap kita anak-anaknya. Tuhan senang adik-adik kalau misalnya kita selalu bersukacita. Mungkin karena sesuatu hal kita
bisa saja merasakan sedih atau bersungut-sungut. Akan tetapi kalau misalnya kita kembali ingat adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu begitu besar kasihnya kepada kita sehingga dia rela lahir di dunia ini, maka dengan cepat kita akan kembali berbalik untuk bersukacita dan terus-menerus kita punya alasan untuk bersukacita. Sikap hati yang selalu penuh dengan sukacita ini adik-adik, kita bisa terus latih dan kembangkan dalam berbagai situasi. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya adik-adik sebagai pelajar. Pelajar harus belajar begitu ya. Harus mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan PR, dan lain sebagainya sebagai seorang pelajar. Di situ kita juga dituntut untuk mengerjakannya juga penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, tanpa malas-malasan, tanpa bersungut-sungut. Sehingga kalau misalnya kita mengerjakan tugas-tugas belajar kita, belajarnya adik-adik dengan sukacita, adik-adik akan lihat sendiri hasilnya seperti apa. Pasti akan lebih baik daripada ketika kita mengerjakannya dengan sungut-sungut ya, dengan bermalas-malasan. Nah, itu yang pertama, kita bisa kembangkan sikap hati yang selalu penuh dengan sukacita adik-adik sebagai belajar, ketika adik-adik belajar ataupun mengerjakan tugas, mengerjakan PR atau yang lain. Contoh yang kedua adik-adik, kita juga bisa kembangkan sikap hati adik-adik untuk selalu bersukacita adalah ketika adik-adik diminta untuk membantu orang tua. Misalnya membereskan kamar tidur, gitu ya, membereskan tempat tidur, atau membersihkan lantai, menyapu, mengepel, atau mungkin mencuci piring, mencuci baju atau yang lain. Di situ juga tetap kita bisa mengerjakannya dengan penuh sukacita adik-adik. Sekali lagi tanpa bersungut-sungut, nggak pakai ngambek. Kita mengerjakannya dengan tulus ikhlas, bukan karena nanti setelah membereskan tempat tidur ibu beliin es krim deh. Bukan ya adik-adik ya. Bukan karena hal itu kita mengerjakan segala pekerjaan itu ya. Kita mengerjakan tetap dengan sukacita, kita dengan rasa bersyukur bahwa kita bisa menjadi anak yang baik, anak yang bisa membuat orang tua kita senang, membuat Tuhan juga pasti senang juga. Itu yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga apa adik-adik? Misalnya hari Minggu, waktunya kita bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk sekolah minggu, beribadah bersama, memuji Tuhan, berdoa, beraktivitas, mendengarkan firman Tuhan. Kita juga harus melakukannya dengan penuh semangat, penuh sukacita, bergembira, sehingga kita bisa sepenuh hati memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh penghayatan. Adik-adik, selain daripada itu, bergembira juga dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau misalnya sebaliknya kita bersedih, itu bisa membuat kita sakit adik-adik. Dan seperti itu juga yang ditemukan dalam ilmu kesehatan adik-adik. Itu benar yang terjadi bahwa ketika kita bersukacita, kita bergembira, itu dapat membuat kita semakin sehat jauh dari sakit penyakit. Nah adik-adik, dalam kita melalui masa Advent itu yang pertama, yang sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita diminta untuk selalu bersukacita, kita untuk penuh hati mengembangkan sikap hati yang senantiasa bersukacita, apalagi dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan dalam masa Advent ini, apalagi yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita kerjakan dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus ini. Disebutkan di dalam Lukas 21 tadi adik-adik, ayat yang ke-36, berjaga-jagalah dan berdoa. Nah, artinya apa sih adik-adik berjaga-jaga? Berjaga-jaga adalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah,
Adik-adik, contohnya apa sih adik-adik? Pencobaan yang kita hadapi ini saat ini, dan supaya kita tidak jatuh di dalamnya. Kalau kids zaman now nih, ya kan, anak-anak zaman sekarang itu pasti tidak jauh dari yang namanya handphone, HP ya adik-adik ya. Di situ ada mungkin games, ada YouTube, ada video yang lain-lain barangkali di situ. Nah, adik-adik, boleh nggak adik-adik main HP? Boleh dong, tentu saja boleh, nggak ada yang larang. Nah, hanya saja adik-adik jangan sampai kita jatuh di dalam pencobaan akan HP itu sendiri. Dalam arti apa sih adik-adik? Nah, dalam arti seperti ini. Ada waktunya kita boleh bermain handphone atau gadget yang lain ya. Boleh kita main games, boleh kita mungkin lihat video begitu ya. Hanya saja ketika waktunya kita harus belajar, ya belajar adik-adik. Ketika waktunya harus mengerjakan tugas, kerjakan tugas. Ketika waktunya memang seperti sekarang ini beribadah kepada Tuhan, harus beribadah. Ketika waktunya memang harus membantu orang tua, bantu orang tua. Ketika orang tua meminta untuk misalnya mengambilkan sesuatu barang, atau misalnya untuk membantu membelikan sesuatu ke warung, adik-adik ketika main handphone ya harus diletakkan. Ya, jangan sampai adik-adik tidak menuruti nasihat orang tua, atau adik-adik gara-gara main handphone menjadi tidak mau membantu orang tua. Nah, kalau sampai adik-adik diatur oleh handphone, tidak bisa melepaskan handphone untuk melakukan hal-hal lain yang lebih penting, di situ artinya kita sudah jatuh di dalam pencobaan. Nah, artinya adik-adik kita harus menjauhkan hal itu. Kita mesti berjaga-jaga supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Salah satunya adalah pencobaan yang berhubungan dengan handphone ini tadi. Kemudian yang ketiga adik-adik, dalam melalui masa Advent ini tadi sudah disebutkan oleh Mas Winanda, kita juga diminta untuk selalu berdoa. Nah, kalau berdoa adik-adik pasti sudah paham ya, berdoa adalah ketika kita berkomunikasi atau kita ngobrol nih sama Tuhan gitu ya. Nah, berdoa bukan hanya isinya adalah kita hanya minta gitu ya. Berdoa ketika kita makan, ketika kita mau tidur, tapi juga berisi ucapan syukur kita terhadap Tuhan. Boleh, tidak apa-apa dalam doa-doa kita minta sesuatu kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri juga di dalam firman-Nya mengatakan, mintalah maka engkau akan mendapatkan. Kita diminta meminta juga dalam doa-doa kita. Akan tetapi kalau Tuhan Yesus mencontohkan di dalam doa Bapa kami, isinya bukan hanya permintaan di dalam doa itu, tapi juga ada pujian, ada ucapan syukur, ada beberapa hal yang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Advent yang pertama, dan selama 4 minggu ke depan kita akan bersama-sama melalui masa Advent, masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Setidaknya ada 3 hal tadi yang kita bisa lakukan, yang kita bisa kembangkan, yaitu yang pertama adalah sikap hati yang penuh dengan sukacita. Kemudian yang kedua, berjaga-jaga. Dan yang ketiga adalah berdoa. Selamat memasuki masa Advent, masa penantian kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, dengan penuh sukacita. Dan bersama-sama kita berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang kedatangannya kami nantikan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Biarlah kami memasuki masa penantian akan kedatangan-Mu ini dengan penuh sukacita Bapa, dan kami terus-menerus berjaga-jaga dan berdoa
supaya kami tidak jatuh ke dalam cobaan terhadap ataupun godaannya Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman yang tadi, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Burung Pipit. Jadi untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah membimbing kami dan menyertai kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau membimbing kami dan menyertai kami pada ibadah virtual minggu besoknya lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jadi udah gak kerasa ya, udah di penutup ibadah pada pagi hari ini. Nah sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Kurasa Hari Ini Bahagia dengan penuh sukacita ya adik-adik.